Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahwa SHMM, yang pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala qulul karim ujubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang salat rahmati Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur puja dan puji kepada Allah SWT yang atas rahmat, taufik dan hidayah yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih senantiasa memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bermuajahah di dalam melaksanakan kewajiban ain secara jamaah salat subuh pagi ini. Dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmu. Pada bulan yang lalu kita sudah menutupi kisah peperangan Rasulullah dengan Fathu Mekah, di mana selama 9 tahun di Madinah, karena perang Badar itu tahun kedua Hijriah, belum memimpin langsung 27 perang. Berarti rata-rata setiap 6 bulan Rasulullah itu memimpin perang. Hari ini kita akan coba komunikasikan bagaimana kepemimpinan Khulafa Rasyidin yang pertama yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah bulan depan terakhir menutup tahun ini kita bicara tentang Umar yang agung, khalifah yang menggetarkan seluruh dunia, bahkan iblis pun takut kepada Umar. Ketika Rasulullah meninggal, ini sudah biasa kita dengar cerita. Jenazah Rasulullah itu ditunda beberapa waktu, hampir 2 hari, karena harus menyelesaikan kepemimpinan Islam. Jadi peristiwa penguburan Rasulullah itu ditunda menunjukkan tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sebab dalam salah satu hadis yang sering kita dengar bahwa jika 3 orang melakukan satu perjalanan musafir, maka tidak boleh berjalan sebelum menunjuk pemimpin. Harus 3 orang pun harus memimpin. Jadi pemimpin itu yang akan mengatur perjalanan, kemudian bagaimana konsumsinya, bagaimana sholatnya, bagaimana kendaraan, bagaimana istirahat, pemimpin. Dan memilih pemimpin itu tidak hanya di dunia, tapi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Beberapa hari lagi seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua Barat akan memilih pemimpin. Dan dalam kaidah fikih, jika semua pemimpin itu baik, maka pilih yang terbaik dari mereka. Jika semua jelek, maka pilih yang paling kecil mudaratnya.
untuk menentukan mudarat dan tidak, kaidahnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita menemukan mana mudarat yang paling kecil, itu yang kita pilih, karena kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam pemimpin sholat, Rasulullah mengatakan mereka yang pantas menjadi imam sholat adalah yang menguasai Quran. Kalau sama-sama menguasai Quran, maka yang menguasai sunnah. Jika sama-sama menguasai sunnah, maka yang pertama hijrah. Kalau sama-sama hijrah, maka yang paling tua usianya. Jadi dalam Islam, imam faktor usia juga menentukan. Karena peribahasa Melayu mengatakan lama berjalan, banyak dilihat, banyak garam yang dimakan, dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika pemimpin masyarakat, pemimpin negara, maka Rasulullah menetapkan tentang kompetensi. Kenapa harus kompetensi? Karena dia akan memimpin masyarakatnya, bangsa, negara untuk menuju tujuan yang akan didatangi. Hal ini kita tahu ketika sahabat yang sangat terkenal tawadu itu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu mau cari wali kota, sehingga kemudian, ya Rasulullah, apakah saya tidak diberi kesempatan? Kata Rasulullah, kamu tidak cocok untuk jabatan ini. Sehingga demikian itu, maka kemudian persoalan kompetensi itu menjadi persyaratan utama bagi pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Itulah sebabnya dulu kita sudah bicarakan, bukan Jibril yang jadi khalifah, tapi Adam. Kalau dari segi ubudiyah, tidak ada yang bisa kalahkan malaikat. Karena tidak ada yang mereka lakukan kecuali bersujud, bertasbih, berzikir. Tapi ternyata Adam yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah karena menguasai persoalan kompetensi, skill, ability, kemampuan, dan attitude, akhlak. Jadi itu untuk pemimpin negara, pemimpin pemerintah, pemimpin daerah, knowledge, skill, ability, kemampuan, dan attitude, akhlak. 4 ini yang Bapak Ibu dalam beberapa hari lagi ini, 3 hari lagi, menentukan mana yang paling kecil mudaratnya dari 4 itu. Nah, ketika keluarga inti Rasulullah sedang mengurus jenazah, kemudian para sahabat baik Ansar dan Muhajirin berkumpul di tempat yang disebut dengan Saqifah untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah, karena khalifah ini akan mensolatkan Rasulullah, menjadi imam solat Rasulullah. Abu Bakar sebagai sahabat utama kemudian menunjuk Umar menjadi khalifah. Umar mengatakan tidak, harus Anda Abu Bakar. Kaum Ansar mengatakan harus ada 2 golongan yang menjadi khalifah, yaitu Ansar dan Muhajirin. Tapi berpikir Abu Bakar khalifah, kalau itu maka awal dari perpecahan umat. Maka kemudian Abu Bakar maju ke depan, silakan kalian pilih dari 2 orang ini, saya akan ikut. Maka kemudian Umar datang kepada Abu Bakar, memegang tangannya, kemudian berbayat, aku berbayat kepada. Tadi saya sudah katakan pada awal bahwa jangankan manusia, iblis saja takut sama Umar. Dalam satu dialog Rasulullah dengan iblis yang tampil dalam bentuk manusia, bertanya Rasulullah, siapa sahabatku yang paling kau takuti? Kata iblis, Umar. Kalau saya lihat Umar, saya lari terbirik-birik. Bayangkan ketika hijrah Rasulullah dengan Abu Bakar sahabat itu lari, pindah, hijrah sembunyi-sembunyi, tapi Abu Bakar datang ke bukit sebelah Masjidil Haram itu, kemudian berteriak, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim,
jumpa saya di sebelah bukit. Besok saya akan hijrah ke Madinah. Diumumkan. Begitu luar biasa Umar. Sehingga seluruh sahabat, baik Ansar maupun Muhajirin, setelah melihat Umar berbaiat kepada Abu Bakar, maka semua. Itulah awal kekhalifahan dalam Islam. Abu Bakar ini kita kenal dengan gelar As-Siddiq. Kenapa dikasih gelar As-Siddiq? Karena dia selalu membenarkan apa saja perbuatan, apa saja ucapan Nabi, selalu beliau benarkan. Ketika dulu kita bicara tentang Hudaybiyah, apakah Umar, apakah Ali yang juru tulis, para sahabat itu komplain, protes, seakan-akan Rasulullah mengalah di dalam perjanjian Hudaybiyah. Suhail sebagai utusan dari kaum Quraisy menolak menggunakan awal perjanjian Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah terima. Para sahabat protes. Rasulullah suruh Ali padam hapus, Ali tidak mau. Sehingga kemudian karena itu Rasul tanya mana Bismillah. Rasulullah tidak bisa membaca. Tunjuk baru dengan ludah, dengan jari beliau, ibu jari padam. Kenapa Rasulullah setuju usul Suhail? Karena Bismillah itu ayat Al-Quran. Bismillah itu ayat Al-Quran. Sehingga kalau Suhail wakil Quraisy terima kata Bismillah, berarti dia sudah mengakui Quran, mengakui Islam. Yang kedua, perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail. Suhail juga menolak. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah setuju. Karena kalau Suhail mengakui Muhammad Rasulullah, berarti sudah mengakui. Nah, banyak, tapi intinya saja saya mau katakan adalah bahwa ketika para sahabat lagi seperti kalau kita ngomel-ngomel begitu, mereka tanya Abu Bakar, kata Abu Bakar, lebih dari itu pun saya percaya, lebih dari itu pun saya terima. Itulah sebabnya kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, selalu membenarkan perbuatan Rasulullah. Nama asli Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Taimi. Panjang sekali, tapi yang kita kenal Abu Bakar saja seperti itu. Apa yang menyebabkan kemudian Rasulullah itu sangat mencintai Abu Bakar, sehingga ketika sekali waktu beliau sakit yang agak serius menjelang wafatnya, maka Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam. Tapi Rasulullah sudah takbir Abu Bakar, Rasulullah memaksakan diri karena rumah dengan masjid itu kan bersebelahan. Rasulullah, kalau bapak ibu yang pergi ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah itu kan perbatasan tembok, itu rumah Rasulullah dan masjid seperti itu. Ketika Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah datang, Abu Bakar mundur untuk Rasulullah imam, tapi Rasulullah tahan Abu Bakar terus. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan tentang karakter Abu Bakar itu, pertama, iman yang teguh. Abu Bakar iman yang teguh. Karena imannya itulah yang teguh, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti beliau ikuti dan benarkan. Berarti tidak menyekutukan Allah SWT dalam bentuk apapun. Kemudian tak menjalankan ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah. Sehingga Aisyah itu melarang bapaknya jadi imam Abu Bakar kalau Rasulullah tidak ada. Kenapa? Karena kalau Abu Bakar imam sholat biasa menangis.
Dan Aisyah merasa bahwa nanti mengganggu jamaah yang lain. Abu Bakar kalau imam sholat yang zahar ya, subuh, kemudian maghrib, isya, itu menangis kalau membaca ayat Quran. Jadi itu satu manifestasi dari bagaimana taatnya dalam menjalankan ibadah. Karena itu maka saya ingin pesan saran buat diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, jangan sholat karena merasa itu kewajiban. Kalau sholat karena merasa kewajiban, maka kemudian sibuk apa segala macam, waduh tinggal lagi 10 menit waktu subuh mau habis, aduh 10 menit lagi waktu zuhur habis, 10 menit waktu asar lagi. Jadi karena kewajiban sehingga terpaksa. Tapi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan, sholat itu sebagai keperluan. Kalau kebutuhan, Bapak Ibu, lapar, haus, apapun cara, bahkan sampai membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh anak, membunuh apa? Karena harus makan. Sekarang kasus judi online itu satu kisah, seorang anak datang ke kamar ibunya sedang sakit, bawa pisau kemudian mengancam membunuh kalau tidak kasih duit. Judi online atau narkoba. Hari ini kita diancam dengan dua problem serius, narkoba dan judi online. Dan negara kehilangan ribuan triliun karena narkoba dan judi online. Itu adalah karakter Abu Bakar. Karena itu maka beliau mencintai Rasulullah dengan menjalankan seluruh sunnahnya. Sekali waktu menghadapi satu peperangan, Rasulullah umumkan akan berangkat, maka Abu Bakar membawa loyang. Loyang itu tahu Pak? Loyang. Ini apa ini? Nampan dari rumahnya Abu Bakar. Rasulullah kaget. Berarti sudah tidak ada lagi di rumah Abu Bakar sehingga nampan yang dibawa. Bertanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasul. Cukup bagi keluargaku Allah dan Rasul. Begitu luar biasanya Abu Bakar. Sehingga Umar selalu mengatakan tidak pernah saya bisa kalahkan Abu Bakar dalam hal apapun. Katakanlah Umar sumbang 1 ekor unta, Abu Bakar 2 ekor, 3 ekor, 4. Itu Abu Bakar. Karena iman yang teguh itu, maka Abu Bakar meyakini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan adalah atas kehendak dan izin dari Allah SWT. Maksudnya begini, saya pernah tanya mahasiswa saya, kapan nilai kamu itu jelek? D, bahkan E, sekali-sekali saja C. Di tempat saya pimpin pasca sarjana di salah satu universitas swasta di Sumatera Selatan, kalau nilai C saya tidak kasih lulus, minimal B. Jadi mahasiswanya saya tegur, kenapa nilaimu jelek? Jawab dia, ya sudah takdir Pak, sudah takdir. Sering bolos, tidak pernah melakukan tugas, dapat nilai jelek, Allah yang disalahkan. Sudah takdir. Saya biasa kalau tugas ke daerah, sering naik beca dari penginapan ke tempat acara. Kalau dekat, misalnya 1-2 kilo atau 3 kilo, naik beca.
Saya tanya tukang beca, berapa anak Pak? Sebutkan sekian. Sudah lama buat beca Pak? Sudah puluhan tahun. Kenapa nggak cari pekerjaan yang lain seperti itu? Karena anak yang bagus. Ya sudah takdir. Ini kesalahan fatal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan semua kebaikan berasal dari Allah. Semua kejahatan berasal dari manusia itu sendiri. Sehingga dengan begitu harus kita paham bahwa yang dimaksud dengan takdir itu adalah justifikasi, pembenaran dari Allah atas hasil usaha manusia. Jadi setelah kita berusaha, faiza azamta fat'allah, maka berlakulah kemudian Allah mencop stempel. Itulah takdir. Jadi kalau misalnya kita sudah serius kerja apa segala macam, ternyata kemudian tidak berhasil, itu takdir. Kenapa? Allah mungkin merasa, bukan merasa, pasti tahu bahwa ini tidak bermanfaat buat kita, tapi bermanfaatnya buat tempat lain. Mungkin bukan jabatan presiden, bukan jabatan menteri, bukan jabatan gubernur, tapi jadi misalnya pengusaha, guru, dosen, dan seterusnya. Atau di akhirat. Itu perlu kita pahami apa yang diamalkan oleh Abu Bakar. Karakter Abu Bakar yang kedua, ilmu dan pengetahuan yang luas diimplementasikan dalam bentuk ilmu pengetahuan, manifestasikan. Kita biasa dengar orang tua atau peribahasa Melayu bahwa ilmu yang tidak dilaksanakan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau pohon yang tidak berbuah ya cuma sekedar rindang pemandangan. Tapi kalau pohon yang berbuah bermanfaat bagi manusia, bermanfaat kepada hewan dan seterusnya, maka ilmu itu harus diamalkan. Maka Abu Bakar mengoptimalkan waktu untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa jika satu hari tidak bertambah ilmuku, bertambah betapa ruginya aku. Ini Rasul Khatamun Nabiyya yang sudah dijamin masuk surga dan beri Quran. Tapi beliau mengatakan rugi aku kalau setiap hari, satu hari tidak bertambah ilmuku. Karena itulah maka sering saya katakan bahwa suami punya otoritas menurut Islam, melarang istrinya kemanapun, termasuk sholat ke masjid, sholat ke mushola. Suami berhak, tidak boleh ke masjid, tidak boleh ke mushola, sholat saja di rumah. Tapi suami tidak boleh melarang istrinya, tidak boleh melarang anak perempuannya, tidak boleh melarang saudara perempuannya ketika mereka mau pergi belajar, ketika mau pergi ikut pengajian, ketika mau ikut ijtima tablik dan seterusnya. Tidak boleh. Karena wajib hukumnya bagi laki-laki perempuan Islam menuntut ilmu. Itulah sebabnya wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada kita melalui Jibril di Gua Hira bukan kewajiban sholat, bukan kewajiban saum, bukan kewajiban haji, bukan kewajiban zakat, tapi kewajiban membaca, belajar. Atas dasar hadis Nabi itulah Abu Bakar selalu mengamalkan. Yang kedua, rasa ingin tahu yang benar terhadap banyak hal. Abu Bakar. Bapak Ibu kalau yang rata-rata hadirin yang sudah punya cucu, ya saya lihat ya mungkin tidak sampai 1% yang muda-muda. Yang hadir ini kebanyakan camat, calon mati, ya, seperti itu. Saya rindu kapan-kapan datang ke masjid, 70-80% itu anak muda. Tapi satu indikator dari bapak-bapak ibu yang hadir ini adalah mengikuti satu tabiat Abu Bakar, ingin tahu
ingin belajar dan seterusnya. Karena kata Rasulullah, belajar dari ayunan sampai ke liang lahat, dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan di lain ayat maupun hadis substansinya sama. Barang siapa yang mencari ilmu, pergi belajar, Allah akan melindunginya dengan malaikat. Abu Bakar juga memiliki sifat tidak cepat merasa puas dengan ilmu yang diperoleh. Jadi belajar lagi seperti itu. Jadi kalau ada profesor, doktor dan gelarnya 1 meter misalnya itu, merasa bahwa dirinya sudah pandai dalam belajar, saya anggap mereka bukan orang cerdas. Dalam kriteria ulul albab itu berdiri, duduk maupun baring. Al-Imran 190 sampai 192, 93. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah bisa buka lihat. Jadi terus itulah sebabnya saya menyarankan Bapak Ibu punya cucu, punya anak yang masih kecil, balita, jangan marah ketika mereka bertanya apa saja. Dan terkadang kemudian kita juga sampai kesal bagaimana menjawabnya. Tapi itulah tanda bapak, ibu punya anak, punya cucu itu cerdas. Kalau bapak, ibu punya anak, punya cucu tidak bertanya kepada kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, malah itu menakutkan. Menakutkan. Kalau bapak, ibu punya anak, punya cucu cuma diam saja, bapak, ibu harus siapkan banyak duit untuk anak ini masuk rumah sakit atau dan seterusnya. Tapi kalau bapak punya anak, ibu usia balita bergerak sana sini, naik kursi, naik meja, naik tempat tidur apa, bertanya situ, bapak ibu hanya punya tanggung jawab untuk mengontrol, menjaga, tapi kemudian memberitahu, jangan naik kursi cu, nanti jatuh. Tapi ketika dia naik, biarkan, cuma dijaga saja. Sampai-sampai misalnya ada yang pertanyaan yang kita tidak bisa jawab karena tabu. Misalnya, "Mak, saya keluar dari mana? Lahir dari mana?" Kan ibunya tidak bisa menjelaskan buat dia bahwa keluar dari vagina ibunya, kan tidak bisa seperti itu. Tapi nanti kemudian setelah mulai SD, SMP, SMA belajar, kemudian bisa mengerti. Tapi harus memberikan jawaban. Misalnya begini, di kampung ibu saya, nenek saya mengatakan, anak perempuan, adik saya bilang, jangan duduk di pintu, nanti tidak dapat jodoh. Apa urusan pintu dengan jodoh? Tapi itu metode yang digunakan oleh kakek nenek kita dulu itu. Pintu itu tempat orang lalu lalang, jangan duduk di pintu. Atau misalnya, jangan duduk bantal, nanti bisulan. Ada nggak begitu dengar waktu di kampung, waktu kita kecil? Apa urusan bantal dengan bisul? Tapi kakek nenek, bapak ibu itu memberitahu kita, bantal itu untuk kepala, bukan untuk diduduki. Kecuali bantal yang untuk kursi, ya, atau seperti itu. Dan satu, betul-betul saya praktekkan ketika SD, kata kakek, kuku dipotong, tanam, nanti keluar duit. Dan saya praktekkan itu. Berapa hari kemudian saya lihat, mana duitnya? Nggak ada duitnya seperti itu. Kuku ditanam. Kakek nenek mengajarkan kita bahwa anggota tubuh kita itu ketika kiamat, kita bangun dari kubur dalam bentuk seperti saya seperti ini. Ketua DKM kita seperti itu, Pak Imam kita seperti itu. Ruh yang ada di Lauhul Mahfuz yaitu dimasukkan, maka kita bangun dari kubur seperti asli kita begini. Kemudian menghadap di padang mahsyar. Bukti ilmiahnya adalah bahwa tubuh kita hancur kecuali para syuhada, para nabi, tapi tunggi ekor tulang itu tidak hilang.
sudah dicoba dibakar dengan ribuan derajat Celcius, tidak hancur. Jadi saintisnya, ilmiah itu adalah kita dikembalikan itu berasal dari tulang ekor itu. Nah, jadi ingin tahu seperti itu Abu Bakar. Terakhir Abu Bakar itu memiliki optimistik. Al-Imran ayat 200 yang saya bacakan pada mukadimah tadi, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkan kesabaran. Tingkatkan sabar, tingkatkan kesabaran. Untuk itu harus optimis. Kalau orang tidak optimis, dia tidak akan sabar. Bapak Ibu, saya ulangi, sudah berapa kali kita dengar ini. Waktu di blokade Rasul dan para sahabat itu sampai makan daun, makan akar. Karena di blokade tidak boleh orang-orang Mekah berjualan dengan orang Islam seterusnya. Sabar, tingkatkan kesabaran. Jaga perbatasan. Itulah nanti kemudian sudah ini kita akan lihat yang dilakukan oleh Abu Bakar itu. Pertama adalah melakukan perang Yamamah dan perang Yarmuk. Karena ayat itu, jaga perbatasan, berarti perang. Wattaqullah, semua itu dalam konteks takwa. La'allakum muflihun. Insyaallah kalian mendapat pertolongan. Nah, karena itu maka optimistik itu penuh, mutlak. Jujur waktu saya di KPK, pegawai-pegawai itu rada frustrasi, pesimis. Saya bilang Islam melarang pesimis. Kenapa? Tangkap di sini, muncul di sini. Tangkap di sini, muncul di sini. Sehingga kemudian ya sebagai manusia saya wajar. Tapi saya katakan tidak boleh pesimis. Harus optimistik. Ternyata kemudian pesimisme mereka itu menjadi bukti ketika KPK dikuasai oleh Jokowi 10 tahun, maka hancurlah negara hari ini. Kenapa kemudian Umar membaiat terhadap Abu Bakar? Alasan Umar, orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu adalah Abu Bakar, baik berkaitan dengan ilmu maupun persahabatan. Karena itu tadi sehingga Abu Bakar digelar as-Siddiq. Ketika hijrah, satu-satunya orang yang diminta Rasulullah menemani beliau adalah Abu Bakar. Tidak yang lain, Abu Bakar. Mereka berdua. Sehingga ketika dalam buat sur, ketika kita ziarah di Mekah atau Madinah, kemudian dibawa ke Gua Sur, logika kita ya Allah, ini kan kalau orang Quraisy itu lihat begini aja kan, itu Rasulullah yang Abu Bakar dibawa. Sehingga kemudian sebagai manusia Abu Bakar gelisah. Maka kata Rasulullah, tidak usah khawatir, Allah bersama kita. Dan itu disebutkan dalam Quran. Kemudian kata Umar, Abu Bakar seorang dermawan yang tadi saya kisahkan, selalu Umar kalah bersaing dengan Abu Bakar dalam menderma dan seterusnya. Abu Bakar orang pertama di luar keluarga Rasulullah yang masuk Islam. Jadi Khadijah istrinya, kemudian sepupu anak-anak remaja Ali bin Abi Thalib, kemudian pembantunya Zaid bin Harithah, just 3%. Baru Abu Bakar yang keempat. Abu Bakar orang keempat, orang pertama di luar keluarga. Baru kemudian yang lain-lain. Itulah alasan
Umar berbaik pada Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar dipercaya oleh rakyat. Kepercayaan rakyat ini menjadi penting. Ketika rakyat tidak percaya, maka kemudian mereka akan, ya, ada sampah, ada kotoran, apa, biarin aja di kamar mandi, masjid, musola, atau di mana saja air mengalir dibiarkan, pipa bocor dibiarkan. Urusan pemerintah, urusan camat, urusan wali kota. Sehingga dengan begitu, maka pelajaran yang pertama kita ambil adalah syuro wa amrum syuro bainahum. Hasil musyawarah di Bani Saqifah, Abu Bakar terpilih. Kemudian bagaimana sistem politik Khalifah Abu Bakar? Yang pertama, sesuai dengan Al-Imran 200 tadi itu, ketika Rasulullah meninggal terjadi orang munafik, kemudian ada yang murtad dan seterusnya, kemudian ada yang membangkang tidak membayar zakat. Kemudian Abu Bakar perintahkan para sahabat, perangi orang yang tidak membayar zakat. Ketika Rasul masih hidup mereka membayar zakat, kemudian ketika Rasulullah meninggal mereka anggap kewajiban membayar zakat sudah tidak ada, maka Abu Bakar perintahkan harus. Disinilah terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar. Umar mengatakan tidak usah diperangi. Kata Abu Bakar, demi Allah, jiwaku di tangannya, aku akan perangi mereka sampai mereka membayar zakat. Saya mau ulangi lagi soal zakat ini seperti yang kita sudah pernah bahas yang waktu lalu. Puluhan ayat, bahkan ratusan ayat dalam Al-Quran menyebutkan alladzina amanu amilus sholehat. Ratusan ayat. Ayat kembar. Amanu wa amilus sholehat. Amanu adalah simbol vertikal. Beriman kau. Amal soleh adalah horizontal. Itu ratusan ayat dalam Al-Quran. Bentuk operasionalnya bagaimana? Maka perhatikan juga ratusan ayat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Itu kembar, aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi aplikasi dari aman itu adalah sholat, karena itu sholat adalah panglima dari seluruh ibadah Islam. Tapi kemudian horizontal itu adalah zakat. Dan tidak ada kegiatan di dunia oleh manusia tanpa zakat, tanpa ekonomi, tanpa duit. Kita sholat, tutup aurat. Tidak sah sholat tanpa menutup aurat. Dan menutup aurat itu adalah ekonomi. Sarung, kain, celana, pakaian, dan seterusnya. Apa saja ekonomi. Sehingga begitu, andai kata negara ini diurus berdasarkan konstitusi Undang-Undang 45 asli, pasal 29 ayat 2, selesai. Pasal 29 ayat 2 sempat menyebutkan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Maka dalam Islam ajaran agamanya itu adalah zakat, bukan pajak. Pajak itu bagi kafir zimmi, yaitu orang bukan muslim yang berada di dalam kekuasaan Islam. Itu pajak. Orang Islam itu zakat. Saya ulangi lagi. Laut kita itu terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Potensi laut kita itu 20.000 triliun satu tahun. Potensi laut 20.000 triliun. APBN kita 3.500 triliun. Tahun depan 3.650 triliun. Hampir 10 kali APBN untuk laut saja. Tambang kita 17 terbanyak di dunia. Yang itu kalau dilola tanpa KKN,
oleh BUMN, BUMD, oleh negara karena pasal 33 mewajibkan negara mengelolanya. Data-data di KPK, saya ulangi lagi, saya sudah pernah sampaikan. Setiap warga negara dari 280 juta itu mendapat 20 juta setiap bulan, gratis tanpa kerja. Itu dari zakat. Zakat pertanian itu 10%. Kalau zakat biasa 2,5%, zakat penghasilan 2,5%, zakat pertanian 10%. Zakat tambang 20%. Berapa banyak? Karena itulah maka Abu Bakar membentuk Baitul Mal, di mana kemudian zakat-zakat itu dikumpulkan kemudian dibagi. Abu Bakar mengirim surat kepada gubernur, kepala daerah, buat perda. Zaman Abu Bakar diperkenalkan perda. Kalau sekarang kita perda. Buat kebijakan di masing-masing provinsi tentang siapa yang wajib menerima zakat dan siapa yang wajib mengeluarkan zakat, dikumpulkan, dibagi adil. Sehingga kemudian Abu Bakar memerangi mereka dan kemudian tegak Islam. Baitul Mal berkembang. Nanti dimodernkan waktu Umar. Kemudian yang murtad, Musailamah menjadi nabi palsu. Abu Bakar perintahkan di perang. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian terjadi yang kita hari ini menyaksikan, yaitu ada orang yang luar biasa, punya ilmu, punya pengetahuan, profesor, doktor, bersemangat dan seterusnya, tapi kemudian hijrah atau mengkhianat dan seterusnya. Saya ditanyakan, saya bilang saya tidak terlalu kaget, karena pada zaman Abu Bakar mau memerangi Musailamah, seorang sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar Khalifah, utus saya untuk melobi Musailamah. Ini sahabat yang selalu ikut perang dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar setuju. Maka sahabat itu datang ketemu Musailamah untuk mengajak kembali kepada Islam seperti biasa. Maka kemudian Musailamah menawarkan jabatan, pangkat, harta. Maka kemudian ikut. Itu orang yang selalu ikut perang dengan Nabi. Kemudian nyebrang. Sehingga peperang itu memakan korban yang cukup banyak. Setelah kemudian sahabat itu tidak kembali. Baik, saya akan akhiri, tinggal 5 menit lagi. Kita lihat hikmah dari kepemimpinan Abu Bakar. Sejarah pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki kisah yang cukup heroik. Tadi saya sudah katakan, karena Umar sendiri itu menyarankan supaya Abu Bakar jangan memerangi orang yang tidak membayar zakat, tapi Abu Bakar tegas. Zakat bukan main-main. Orang kira bahwa hanya Quran yang menetapkan zakat. Dalam Bible, dalam Injil itu 10% zakat. Zakat penghasilan. Kalau kita kan 2,5% zakat harta. Dalam Bible itu 10%. Itulah sebabnya juga maka kemudian gereja-gereja di Eropa dan Amerika itu makin hari makin kosong dan kemudian dibeli oleh umat Islam. Karena 10% dalam Injil, Bible. Nah, kita diberi keringanan 2,5%. Kan awal-awal itu ketika Perang Badar itu kan disebutkan bahwa umat Islam dengan non-Muslim itu 1:10. Satu Muslim kualitasnya dengan 10 non-Muslim. Satu sarjana Muslim kualitasnya dengan 10 sarjana Muslim. Tapi kemudian dirasakan berat sekali 1:10. Maka Allah meringankan menjadi 1:2. 1:2. Itulah sebabnya maka kemudian zakat mal itu Allah ringankan kita 2,5%. Sedangkan di dalam Bible itu 10%. Karena Allah melihat Yahudi itu sangat paling manusia yang paling
melawan kepada Allah. Sehingga begitu maka orang fakir dan miskin Bung Hatta memasukkan dalam Undang-Undang 45 menjadi tanggung jawab negara. Negara dari mana? Ya, dari zakat. Sebagai bagian akhir, saya 15 tahun di Malaysia berobat baik ke poliklinik swasta maupun pemerintah itu tidak bayar. Karena status saya sebagai permanent resident, penduduk tetap. Penduduk tetap itu hanya tidak boleh jadi ASN, tidak boleh jadi pejabat publik, tentara, polisi, dpr, tidak boleh. Tapi semuanya yang lain dapat. Pekerjaan harus, saya hanya bayar RM1. RM1 sekarang 3.500, baik rumah sakit maupun poliklinik. Periksa laboratorium, kencing, apa semua, ronsen apa itu gratis. Pulang bawa obat gratis. Anak sekolah dari SD sampai SMU gratis. Dari mana duit mereka dapat? Dari pajak rakyat. Dari pajak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Sedangkan kalau sekolah Islam yang kita madrasah itu gratis dari mana? Dari zakat. Zakat umat Islam dikelola oleh pusat Islam. Kalau kita Kementerian Agama, maka dikembalikan kepada anak-anak murid-murid yang sekolah dari ibtidaiyah sampai aliyah itu gratis. Warga negara. Anak-anak saya karena bukan warga negara, kecuali yang bungsu, itu subsidi. Subsidi di asrama itu saya cuma bayar RM1 satu hari. Berarti 1 tahun RM365. Waktu itu RM1 Rp1 berarti Rp365.000 setahun. Di asrama makan, minum, buku, semua. Itu pemerintah yang arif, bijak. Sehingga Malaysia sama-sama kita rumpun Melayu, luasnya tidak sampai 1/4 dari Indonesia. Semenanjung itu sama dengan Sumatera. Sabah Sarawak itu hanya 1/3 dari Pulau Kalimantan. Sumber daya alam terbatas. Tapi mereka negara ketiga terkaya di Asia Tenggara. Dan kita berada pada urutan kelima. Karena pemerintahnya adil. Anwar Ibrahim sudah setahun lebih jadi Perdana Menteri, tidak ambil gajinya. Anwar Ibrahim. Sebelumnya ada dari Partai Islam Malaysia, PAS, Masuminya Malaysia, Menteri Besar, dia cuma ambil separuh dari gajinya. Separuhnya dibagi, masukkan ke Baitul Mal. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah pengalaman, pelajaran yang kita perlu ambil dari Abu Bakar, yaitu taat kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti semua sunnah Rasulullah, dan menegakkan law enforcement. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.